Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan Saipul memimpin rapat publikasi stunting tingkat kabupaten tahun 2023 di Hotel Al-Hadi Baradatu, Waikanan. Kegiatan yang bertujuan guna penurunan stunting tersebut turut dihadiri Kepala serta unsur Dinas P3AP2KB serta beberapa kepala dinas terkait, pimpinan kecamatan dan UPT Puskesmas se-Kabupaten Waikanan. Sekda Waikanan dalam arahannya menyampaikan terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Waikanan untuk dapat dilaksanakan secara maksimal hingga sampai ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Waikanan. Menurut Saipul, TPPS yang telah dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung-kampung ini merupakan upaya guna memfokuskan penurunan stunting. Saipul menambahkan untuk penanganan stunting di Kabupaten Waikanan sendiri telah memberikan bantuan secara langsung seperti memberi obat-obatan, tambahan pangan bergizi, dan pemberdayaan seperti pemberian modal usaha untuk masyarakat terdampak mendapat pemasukan secara rutin. Saipul mengatakan faktor penyumbang-penyebab stunting di Waikanan terjadi akibat perokok yang sampai 96%. Menurutnya, angka prevalensi stunting Waikanan pada 2017 berada pada posisi 36%. Namun, pada tahun ini telah mencapai 18%. Sehingga dalam 5 tahun ini, Waikanan telah berhasil menurunkan angka stunting yang ada. Ia berharap untuk target Waikanan mendatang akan terus dimaksimalkan sehingga tercapai target seperti target nasional. Ya, kita akan melakukan kegiatan penanganan stunting ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi kebijakan berupa regulasi, berupa arahan dari pemerintah pusat ya. Karena kita bagiannya sama. Kita diminta untuk membentuk namanya tim percepatan penurunan stunting. Kita sudah bentuk. Kita bahkan sudah sampai dengan tingkat kampung tim penanganan penurunan stunting kita. Nah, ini upaya kita bagaimana betul-betul aksi konvergensi itu betul-betul konvergensi gitu loh. Artinya bersama-sama gitu loh nanganinya. Semua stakeholder, semua unsur gitu ya. Karena nggak mungkin ditangani oleh satu lembaga. Karena determinannya, faktor determinan itu bukan hanya masalah gizi, bukan hanya masalah misalnya dia tidak diperiksa, tetapi sarana prasarana di desa itu, sarana air bersih, bagaimana dia bisa punya penghasilan yang bagus, yang baik, untuk dia bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya, itu juga menjadi bagian dari faktor determinan. Jadi hingga kita akan betul-betul konvergensi ini betul-betul secara menyeluruh kita akan lakukan. Nah, nampaknya mungkin kita selain itu kita juga nggak bisa bicara tanpa ada anggaran ini. Nah, sekarang kita sudah ingin menterpadukan anggaran kabupaten, anggaran desa, mungkin juga akan menggunakan CSR. Inilah program kita, bagaimana menurunkan stunting di setiap kampung, ya, memastikan semua kemungkinan-kemungkinan yang akan membuat orang itu stunting kita petakan dan kita turunkan, kita tangani itu. Kita kalau yang langsung, kita memang bukan karena masalah kita sudah punya program ini, tetapi memang dari dulu sebenarnya ya, tambahan makanan ya, memberikan misalnya obat-obatan penambah darah misalnya, menambah ada obat-obatan yang sejenis untuk meningkatkan gizinya gitu. Itu yang bentuk langsung. Ada juga bentuk pangan ya, pangan. Ada juga bentuknya yang kita lakukan bentuk pemberdayaan. Kita kasih dia usaha ya. Dia kasih usaha, misalnya dia bisa dagang bakso, kita modali dia dagang bakso. Dia berdagang sayuran, kita modali dia dagang sayur. Dia bisanya pertukangan, kita buat modal dia belikan barang-barang untuk pertukangan. Bengkel gitu juga, sehingga dia bisa rutin punya penghasilan. Kita pernah pada posisi 36% ya di tahun 2017 ya. Tapi sekarang kita sudah 18%. Jadi udah separuh nih. Perjalanan dari lebih kurang 5 tahun kita sudah bisa menurunkan separuh lebih data stunting kita. Nah, target kita memang nggak bisa dia hilang nol ya. Karena selagi ada orang hamil, selagi ada anak lahir, dia punya peluang untuk dia stunting. Nah, inilah yang harus kita tangani, mulai dari calon pengantin sampai dia 1000 hari kehidupan itu yang harus kita tangani terus. Jangan sangka bahwa bapaknya kaya, punya uang, dia nggak stunting. Tapi kalau dia punya uang, punya
makanan tapi nggak dikasihkan kepada anaknya, tidak berimbang gizinya dan sebagainya, itu bisa jadi stunting juga dia kan. Nah oleh karena itu bagi kita, kalau sekarang ini sudah kita lakukan misalnya penurunan sampai 18,4%, target kita ya paling nggak sama dengan nasional lah. Nasional 2024 itu 14%. Kita berharap 2023 ini main di angka 15. Kalau melihat tren kita, upaya kita ya di sekitar 15%. Tapi belum keluar 2023. Jadi gini, saya berpikir untuk menangani stunting, mencegahnya terjadinya stunting ini, kita bukan bicara 5 tahun ke depan saja itu ya. Itu lebih baik kita nangani yang sekarang gitu ya. Yang mencegah. Nah, kalau kita misalnya nanam buah-buahan ya, itu pangan juga sih. Tapi buah itu, tanaman itu bisa 5 tahun atau 6 tahun nanti baru dia berhasil. Ini kan nggak cepat gitu loh. Penanganannya, dampaknya nggak cepat gitu loh. Manfaatnya nggak begitu cepat gitu loh. Belum lagi kalau dia mati dan segala macam. Makanya kata saya, bagaimana dia punya sedikit nggak apa-apa. Orang yang stunting di situ misalnya yang faktornya stuntingnya misalnya 50 orang, 50 keluarga. Bisa menangani 5 desa itu, 5 orang aja, 5 keluarga, nggak apa-apa. Tetapi betul-betul tuntas dianya. Bukan 50 orang atau 500 kepala keluarga kita kasih satu-satu bibit, belum tentu bisa menangani itu. Dari Waikanan, Jaka Anggeri, LDS TV melaporkan.